Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 14 Mei 2024, ba'da salati zuhur, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Hadis dan ilmi akidah serta tauhid dari kitab yang berjudul Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sifat melihat Allah Jalla wa'ala. Dan kita masuk sekarang kepada bab yang kedua, bab melihat Allah di dalam surga. Dan telah kita bahas dari hadis-hadis yang terdahulu, maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum dari athar. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala. Qala Allah ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Qala At-Tabari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syaqi, qala sami'tu abi yaqulu akhbarani Al-Husayn bin Waqid fi qawlihi wujuhu yawma idzin nadhirah minan na'im ila rabbiha nadhiratun. Qala akhbarani Yazid an-Nahwi an Ikrimah qala tanzuru ila rabbiha nadhran sahih. Wa qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal fi sunnah, haddatsani abi rahimahullah ambana Hushaim ambana Ismail ibn Salim an Abi Salih fi qawlihi azza wa jalla wujuhu yawma idzin nadhiratun qala bahjatun biha hiya fihi minan ni'mah ila rabbiha nadhiratun sahih. Bismillah. Qala Ibnu Rahawayh rahimahullah, akhbarana Jarir an Mansur qala kana unasun yaquluna fi hadis innahum yarawna rabbahum qala faqultu li Mujahid inna unasan yaqulun innahu yura faqala ala tasma ila qaulillahi jalla wa ala wujuhu yawma idin nadhirah yaqul nadratun minas surur ila rabbiha nadhiratun. Maka ini tafsir yang ketiga dari salaf setelah kita selesai membahas tafsir dari dua salaf yang terdahulu. Seperti telah datang dari Abi Saleh Dakwan As-Samman dan juga dari Ikrimah. Maka ini tafsir yang ketiga dari Mujahid. Dan tafsir Mujahid sangat kuat karena Mujahid adalah murid yang terkuat dari Ibni Abbas. Maka tinggal dilihat bagaimana sanadnya. Maka berkata penulis, qala Ibnu Rahawayh, Imam Ibnu Rahawayh mempunyai kitab Musnad dan dia mengeluarkan hadis ini di musnadnya. Dan Ibnu Rahawayh barakallahu fikum, dia adalah masyhur dengan Ibnu Rahawayh Al-Marwazi Al-Handoli wa huwa qarin Ahmad bin Hanbal. Wa ismuhu, namanya Ishaq Ibnu Ibrahim Ibnu Rahawayh. Adapun dari segi derajat jarh wa ta'dil maka dia arfa minathiqah. Su'ila Imam Ahmad anhu faqala mithlu Ishaq yus'al anhu Ishaq indana min a'immatil muslimin. Maka Imam Ahmad di saat ditanya tentang temannya ini, Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Handoli Ibnu Rahawayh, qala Ishaq la yus'al anhu huwa a'immatul muslimin min a'immati al-muslimin. Wa qala Abu Hatim imamun min a'immatil muslimin. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa
dia dalam keadaan di atas derajat sikoh. Kemudian di matan disebutkan akhbarana Jarir, huwa Jarir ibni Abdullah ad-Dabbi al-Kufi, wa huwa sikoh. Jarir ibni Abdul Hamid ad-Dabbi al-Kufi disikohkan oleh Muhammad ibn Sa'ad, kana sikoh kathirul ilm. Dan disikohkan oleh Imam An-Nasai, wa wasaqahu An-Nasai wa Abu Hatim, wa qala al-Lalikai majma' ala thiqatihi. Tsumma yarwi an Mansur, faman huwa Mansur? Huwa Mansur Ibnul Mu'tamir Al-Kufi, wa huwa fi tabaqah as-sadisah. Wa tabaqah as-sadisah barakallahu fikum tabaqah sigar at-tabi'in. Asgar min at-tabi'i. Qarib ila zaman itba'ut tabi'in. Fa fi hadhihi tabaqah masyhur siapa? Ibnu Juraij. Wa Mansur arfa min as-siqah. Berkata Ali Ibnul Madini, kana Mansur asbatun nas fi Mujahid. Wa kadzalika Abu Hatim su'ila an Mansur wal A'mash faqala Mansur atqan wala yudallis. Maka di saat ditanya Abu Hatim, mana yang kamu cintai, Al-A'mash ataupun Mansur? Dikatakan Al-A'mash hafidh walakin mudallis. Adapun Mansur atqan wala yukhallid wala yudallis. Dan Abdurrahman Ibnu Mahdi dulu mengatakan lam yakun bil Kufah ahfad minhu. Tidak ada di Kufah di zamannya yang lebih kuat hafalannya dari dia. Dan berkata Yahya Ibnu Ma'in min asbatin nas. Idan Mansur huna min asbatin nas fi Mujahid. Dan di sini sanadnya meriwayatkan Mansur dari Mujahid. Maka sanad ini sangat kuat. Karena ada periwayatan Mansur yang merupakan murid terkuat dari Mujahid. Lalu meriwayatkan Mansur dari Mujahid. Faman huna Mujahid. Maka Mujahid dia adalah Mujahid Ibnu Jabr Abul Hajjaj Al-Makhzumi Al-Makki. Dan dia imam fi tafsir dari murid Ibni Abbas. Dan dia hidup di Tabaqah as-Salisah. Dan Tabaqah as-Salisah, Tabaqah yang ketiga adalah Tabaqah al-Wusta minat tabi'in. Maka dia seperti yang sebelumnya Abi Shalih Dakwan As-Samman dalam satu Tabaqah. Dan juga Al-Hasan Al-Basri dalam satu Tabaqah. Dan Muhammad Ibnu Sirin dalam satu Tabaqah. Dan juga Zaid Ibni Aslam Al-Adawi dan juga Ikrimah, semuanya di Tabaqah yang ketiga, Tabaqah Al-Wusta min At-Tabi'in. Dan dia adalah seorang imam muhaddis dan ahli tafsir. Maka berkata Mujahid, aradtul Qur'ana ala Ibni Abbas 30 marrah. Maka aku memberikan ard dari kitabku Al-Quran, dari tafsirnya 30 kali kepada Ibnu Abbas. Dan dia banyak duduk bersama Ibnu Abbas dan termasuk dari murid Ibnu Abbas yang paling kuat. Maka dia imam di bidang ilmi tafsir seperti ucapan Abu Zur'ah dan Yahya Ibnu Ma'in. Wa hadal asar barakallahu fikum mahaluh. Hadal asar akhrajahu Ibnu Rahawih wa huwa sahih fi isnadihi. Wa hunaka tariqun akhar, di sana ada jalan yang lain yang tidak dimasukkan oleh penulis dikarenakan dhaif. Akhrajahu Abdullah Ibnu Muhammad dari jalan hadatsani Abu Rabi Az-Zahrani amba'ana Syarik an Mansur an Mujahid. Maka di sini jalannya an Syarik. Adapun tadi dari riwayat Asbatin Nas dari Mansur. Afwan dari Jarir. Yang mana dia siqah dari Mansur dari Mujahid. Maka sanad yang ada di dalam matan sanad yang sahih. Dan di sana dikeluarkan oleh Imam
Abdullah ibni Ahmad dari jalan yang lain dari Syarik, an Mansur, an Mujahid, dan Syarik ibni Abdullah al-Qadi, sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Maka tafsir yang ketiga dari salaf ini tafsir yang sahih, kita terjemahkan bahwa berkata Mansur, kana unasun yaquluna fil hadis innahum yarawna rabbahum qala faqultu li Mujahid. Maka di saat Mansur, muridnya Mujahid, imam ini mendengar bahwa manusia mengatakan akan melihat Allah, aku tanyakan perkara ini kepada Mujahid. Inna unasan yaquluna innahu yura. Bahwa manusia mengatakan Allah itu akan dilihat. Maka dijawab oleh Mujahid, ala tasma' ila qawlihi wujuhu yawma idin nadhirah. Maka benar, kita semua akan melihat Allah di surga. Tidakkah kamu mendengar ucapan Allah wujuhu yawma idin nadhirah? Kemudian ditafsir oleh Mujahid, nadratun minas surur ila rabbiha nadhiratun. Maka perasaan bahagia dikarenakan di surga dia akan melihat Allah Jalla wa'ala. Maka tafsir yang ketiga, tafsir dari Mujahid. Maka di sini kita mempunyai di dalam bab yang kedua ini ayat wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhiratun, dan datang dengan 3 tafsir yang telah kita periksa, tafsirnya sahih. Pertama dari Ikrimah, dan juga dari Dakwan As-Saman Abu Saleh, dan yang ketiga datang dari Mujahid. Semuanya salaf ini menafsirkan makna wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun, kebahagiaan dari wajah-wajah mereka yang terbinar dikarenakan melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Maka dengan ini selesailah dari tafsir yang ketiga. Maka masih 18 menit, kita masuk sekarang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dengan hadis yang akan kita baca ini berarti selesai dari tafsir Al-Quran. Dan sekarang kita masuk kepada pendalilan hadis. Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibnu Abdullah, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdus Samad, an Abi Imran, an Abi Bakar ibni Abdullah ibni Qais, an abihi, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatan min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima, wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibr ala wajhihi fi jannati adnin, muttafaqun alaih. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini oleh penulis dijadikan hadis yang pertama dari bab yang kedua. Bab bahwa Allah dilihat di surga. Dan wajah pendalilannya di hadis di lafaz wa baina an yanzuru ila rabbihim ila ridail kibr ala wajhihi fi jannati adnin. Bahwa mereka akan melihat kepada wajah Allah di surga Aden. Maka kita masuk kepada penjelasan. Qala Al-Bukhari, maka Imam Al-Bukhari telah terdahulu dari penjelasannya. Haddatsana Ali ibnul Madini, maka dia gurunya Imam Al-Bukhari, Ali ibni Abdullah ibn Ja'far, masyhur dengan Ali ibnul Madini yang dilaqabi dengan Hayatul Wadi, the Restless Snake, ular padang pasir. Maka dia hidup di Tabaqah Al-Ashirah, satu tabaqah dengan guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang lain seperti Imam Ahmad, Abul Yaman, Al-Hakam ibnu Nafi' dan Yahya ibni Abdullah ibni Bukair dan juga Abdullah ibnu Muhammad Al-Musnadi yang telah semuanya kita lewati di pelajaran hadis-hadis yang lalu. Maka dia derajatnya di atas derajat thiqah. Karena dia imam di mana dia hidup di zaman Itba'ut Tabi'in, di tabaqah yang ke-10 afwan, di luar dari Itba'ut Tabi'in, yang mana dia mempunyai ilmu ilal, ilmu penyakit hadis, dan tidak ada tandingannya. Maka berkata Sufyan, talumuni ala hubbi Ali, wallahi laqad kuntu ata'alamu minhu akthar mimma yata'alamu minni. Karena Sufyan ibnu Uyainah yusami Ali Ibnul Madini Hayatul Wadi. Maka disebutkan di tarikh Baghdad bahwa dulu Sufyan, dan antum ketahui,
Sufyan ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8. Maka dia pantas menjadi gurunya Imam Ali ibn al-Madini. Namun Ali ibn al-Madini yang hidup di tabaqah yang ke-10 jelas menjadi muridnya. Tapi Sufyan yang merupakan gurunya mengatakan, talumuni ala hubbi Ali, wallahi laqad kuntu ata'allamu minhu aktsar mimma yata'allamu minni. Maka dia berkata kepada manusia, Sufyan ibnu Uyainah yang merupakan imam yang ada di Makkah, mengajari ahlu Makkah dari ilmu hadis. Maka lihat bagaimana akhlak imam ini. Dia tawadhu, mengambil ilmu dari berbagai jenis, dari gurunya, dari murid-muridnya. Maka dia bangga mempunyai murid Ali ibn al-Madini. Dan dia mengatakan, wallahi laqad kuntu ata'allamu minhu aktsar mimma yata'allamu minni. Maka ketahuilah bahwa aku mengambil ilmu kepada Ali ibn al-Madini sebagai muridku lebih banyak daripada dia yang mengambil aku sebagai guru. Lihat, ada guru seperti ini. Dan dia melakobi Ali ibn al-Madini dengan hayatul wadi, ular derik padang pasir, yang sangat berbahaya karena ilmunya. Maka inilah kenikmatan kita hidup di zaman salaf. Bagaimana mereka saling mengutamakan orang-orang yang alim di antara mereka. Maka mereka saling mengambil faidah dari yang lainnya. Maka murid mengambil faidah dari guru, dan guru mengambil faidah dari murid. Dan bahkan mengatakan, talumuni ala hubbi Ali. Kalian mencelaku di saat aku lebih mementingkan muridku Ali. Yang mana dia lebih aku mendapatkan ilmu darinya daripada dia menuntut ilmu dariku. Maka ini ucapan agung dari Sufyan ibnu Uyainah yang keluar dari seorang imam muhaddis. Maka para ulama di zaman dulu tidak ada yang sombong, tidak ada yang arogan, tidak memandang dirinya number one, best of the best. Tapi jika dia mendapati dari murid-muridnya, dari santri-santrinya yang berilmu, maka bekerja sama dengannya. Ka'anna Ali ibn al-Madini khuliqa lil hadis. Maka berkata An-Nasai, Ahmad ibn Shu'aib, seakan-akan Ali ibn al-Madini itu memang Allah ciptakan, dia lahir untuk menjadi dokternya hadis. Dan berkata An-Nasai, siqatun ma'mun ahadul a'imah fil hadis, bahwa dia adalah siqatun ma'mun dan imam dari ahli hadis. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, kana Ali allama fin nas fi ma'rifatil hadis wal ilal wal jarh wa ta'dil. Maka dulu dia mengajari manusia ilmu-ilmu yang jarang diajari, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu penyakit hadis. Kemudian kita masuk kepada gurunya Ali, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdis Samad Al-Ammi Al-Basri, dan dia hidup di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 adalah sigor dari itba uttabi'in. Dan Abdul Aziz di sini ibni Abdis Samad adalah rawi yang sikoh, disikohkan oleh Abu Dawud atau Abu Dawud As-Sijistani, dan disikohkan oleh Abu Zur'ah dan Imam Ahmad. Dan begitupun Yahya ibnu Ma'in. Kemudian meriwayatkan dari Abi Imran, dan Abi Imran dia Abdul Malik ibni Habib Al-Azdi, dan Abu Imran masyhur dengan kunyahnya. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-4. Dan tabaqah yang ke-4 tabaqah as-sugra dari kelompok tabi'in. Maka hidup di zaman dia Qatadah ibnu Di'amah dan juga Abu Zubair, yang mana keduanya mudallis, Abu Zubair dan Qatadah. Dan juga hidup di zamannya Ya'la ibnu Atha dan juga Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka dia termasuk dari rawi yang sikoh, disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan juga oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Dan berkata An-Nasai laisa bihi ba's. Kemudian meriwayatkan dari Abi Bakar ibni Abdullah ibni Qais. Maka dia adalah Amr ibni Abi Musa al-Ash'ari. Abu Bakar ibni Abdullah ibni Qais. Siapa Abdullah ibni Qais? Abu Musa al-Ash'ari. Maka dia Abi Bakar yang namanya Amr.
anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Tabaqah al-wusta dari kelompok at-tabi'in. Maka dia hidup di zaman Al-Hasan al-Basri dan Muhammad ibn Sirin. Dan tadi Mujahid, serta Abi Saleh, Saman, Ad-Dakwan, dan Ikrimah. Maka beliau adalah rawi yang sikoh. Disikohkan oleh Abu Daud As-Sijistani, dan juga Ibnu Hibban dan Al-Ijli, dan juga Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Imam Az-Zahabi juga mensikohkannya. An abihi. Berarti siapa an abihi? An abihi yakni an Abdullah ibn Qais. Wa Abu Musa al-Ash'ari. Wa ismuhu Abdullah ibn Qais. Fa Abu Musa al-Ash'ari seperti para sahabat yang masyhur dengan kunyahnya. Seperti Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Abu Razin al-Uqaili, dan juga Abu Bakar dan Abu Umamah al-Bahili. Dan Abu Musa al-Ash'ari telah kita lewati dulu keutamaannya. Dia dilahirkan di Zabid al-Yaman. Dan keutamaannya dia melaksanakan hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah dan hijrah yang kedua kepada Nabi di Madinah. Dan dari keutamaannya yang dulu telah kami sebutkan, suaranya paling baik. Seperti disebutkan di hadis, ya Aba Musa laqad utita mizmaron min mazamir Ali Daud. Wahai Abu Musa, engkau telah diberikan suara oleh Allah seperti suara keluarga Ali Daud, yakni Daud alaihi salam, yang mana suaranya sangat indah. Dan di sini bukan hanya Abu Musa sendiri, tetapi suara yang indah ini satu qabilah dari kelompok Al-Asy'ariyah. Bukan hanya Abu Musa itu sendiri. Maka Allah menganugerahkan pita suara yang baik ini bukan hanya untuk Abu Musa, tetapi untuk qabilah dari Al-Asy'ariyah. Mana pendalilannya seperti disebutkan yang hadis ini juga sahih, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga. Dikeluarkan Al-Bukhari mu'allaqan dan disambung oleh Imam Muslim dari Abu Musa. Berkata Nabi, inilah a'rifu aswata rufqati al-asy'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil lail. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Maka di sini disebutkan bahwa Nabi mengatakan, aku mendengar suara-suara yang indah dari kelompok Al-Asy'ariyun di malam hari di saat mereka membaca Al-Quran, sehingga aku mengetahui di mana mereka dari rumah-rumah mereka. Adapun di siang hari kami tidak mengetahuinya. Maka mereka tidak diketahui di siang hari. Tapi diketahui di malam hari dari hasil qiraah Al-Quran yang dibaca oleh mereka. Maka inilah dari keutamaan Abu Musa al-Ash'ari yang terdahulu, yang telah kita jelaskan. Maka kita masuk sekarang kepada matnul hadis. Maka disebutkan di dalam hadis dan kita artikan secara tekstual, setelah itu kita syarah. Maka diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari berkata dari Nabi Muhammad SAW, jannatan min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima. Ada 2 surga. Di mana surga yang pertama, yang jenisnya itu adalah perkakasnya dan semua bahan-bahannya dari fiddah, dari perak. Wa jannatan min dahab. Dan 2 surga dari emas. Semua perkakas-perkakasnya di dalamnya dari emas. Dari perhiasan emas. Wa ma baina al-qaum wa baina an yangduru ila rabbihim illa ridaul kibr. Maka tidaklah kelak di surga itu kaum muslimin akan melihat Allah, dan tidaklah yang menjadi pembatas kecuali ridaul kibr, pakaian keagungan Allah, kesombongan Allah. Ala wajhihi, terdapat kesombongannya itu pada wajahnya. Fi jannati adnin, di surga Aden.
Maka wajah pendalilannya jelas. Bahwa kita akan melihat wajah Allah dan tergambar pada wajah Allah itu keagungan dan keperkasaan dan kegagahan dan kesombongan dari Allah. Maka sombong adalah sifat yang baik tapi bagi Allah. Karena dia tidak ada yang di atasnya. Namun manusia adalah sifat yang buruk yang mempunyai sombong. Karena siapa manusia tidak pantas bagi manusia untuk sombong. Jika dia mempunyai ilmu maka orang lain lebih mempunyai ilmu. Jika dia mempunyai ketampanan, maka orang lain ada yang lebih tampan. Jika dia mempunyai kekuatan dari uang, maka orang lain banyak yang miliuner daripada dia. Maka tidak pantas seseorang untuk sombong, tetapi Allah akan terlihat di wajahnya dari pakaian kesombongan. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada dirinya. Maka kesombongan pantas untuk dirinya. Adapun ucapan jannatan, apa makna jannatan? 2 surga. Maka di sini dia marfu, i'rabnya dalam keadaan mubtada. Wal ibtida di sini menjadi pendalilan dengan nakirah boleh. Jika kalamnya mufid, maka di sini jannatan nakirah dalam keadaan bukan ma'rifah dan boleh di sini sebagai mubtada. Maka 2 surga dari perak. Maka mana khobarnya min fiddatin? Takdiruhu kainatan min fiddatin. 2 surga yang terbuat bahannya itu dari perak. Maka aniyah, apa maknanya aniyatuhuma? Aniyah jamak dari al-ina. Maka ina adalah satu perkakas. Aniyatun jamak dari perkakas-perkakas. Maka jamak dari aniyah ada lagi apa? Awanin. Maka awanin juga dari perkakas-perkakas. Maka makna secara mujmal, jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatan min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima, wa maknahu mujmalan innal jannatain min fiddah wa dhahab la ghair bil aks. Idan hunak fil jannah lahu jannah min fiddah wa jannah min dahab. Fa idan wajhu dalalah huna an yangduru ila rabbihim ila rida al-kibr ala wajhi fi jannati adnin. Hada huwa syahid min hada al-hadis. Bahwa kaum muslimin akan melihat kepada Allah di surga Aden. Maka ini wajah pendalilannya jelas. Adapun ucapan penulis muttafaqun alaih, apa yang diinginkan muttafaqun alaih? Maka telah kita bahas muttafaqun alaih maknanya seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di sahihnya. Itu yang dinamakan muttafaqun alaih. Dan ini memberikan hukum bahwa hadis ini sahih. Dan hadis ini memang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan sanadnya keduanya bertumpu kepada Abdul Aziz. Ataupun bertumpu semuanya sanadnya kepada Abu Bakar ibni Abdullah ibni Qais. Dari bapaknya. Dari Abdullah ibni Qais. Abu Musa al-Ash'ari. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Maka kita telah membaca 2 hadis. Hadis yang pertama, athar dari tabi'i, yakni dari Mujahid, yang menjelaskan tentang tafsir wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhiratun, bahwa maknanya wajah yang berbahagia di saat melihat Allah di surga. Dan yang kedua, hadis yang marfu dari ucapan Nabi di Sahih Al-Bukhari yang muttafaqun alaih, bahwa kaum muslimin akan melihat wajah Allah yang ada padanya pakaian kesombongan. Maka di sini poin pendalilannya adalah fi jannati adnin, melihat wajah Allah bukan di arasatil qiyamah, tetapi melihat wajah Allah di jannati adnin. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Dan insyaallah ba'dal asr kita lanjutkan dan ditasmi hadis yang telah kita hafal tadi atau kita jelaskan tadi.
Wa naktafi ila huna wa barakallahu fikum.